Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Rio Martana. Pada video kali ini saya akan membagikan review aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi ini adalah aplikasi SKL ya, sistem kelulusan atau surat keterangan lulus. Saya tidak tahu, tapi yang banyak orang yang menyebut SKL, jadi saya berikan nama SKL saja. Ini adalah halaman loginnya. Ini sama ya, teman-teman, untuk halaman login siswa ataupun admin sama. Dan teks ini bisa diganti nanti, kemudian ini juga bisa diganti, bisa sesuaikan. Kalau misalnya yang digunakan itu bukan NIS, jadi bisa diganti. Baiklah, untuk pertama kita akan masuk dulu uh, admin SKL, ya, ini ya. Dan password, kita bisa menyentang ini untuk mengingat login kita. Jadi kalau misalnya kita menutupnya tanpa logout, besok pun kita ketik URL-nya langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard-nya, ada beberapa informasi seperti ini ya, jumlah siswanya, kemudian pengumumannya, yang sudah melihat kelulusannya berapa orang, jumlah lulusnya berapa orang, siswa yang menunggaknya berapa orang, siswa tidak lulusnya. Ini juga ada review pengumuman ke siswa, jadi yang ini masih kosong, belum ada pengumuman. Nanti kita bisa isi pengumuman yang akan ditujukan kepada siswa. Sebelum mulai dengan masukkan data-data, kita lihat dulu ya halaman-halamannya. Ya, ini halaman siswa. Kita bisa mengimportnya. Ini halaman mapelnya. Pastikan kita mulai dari atas. Setelah mapel baru nilai. Dan ini pengumumannya. Kita nanti bisa mengisinya. Dan halaman setting. Ini pengaturan seluruh tampilan di aplikasi ini. Untuk ini ya, kita bisa ngatur waktu dan semuanya. Untuk halaman SKL-nya nanti, ini bisa juga kita edit ya di sini. Cukup dengan full screen saja, kita bisa melihat tampilannya. Kelompok A, kelompok B, ini nanti ya saya jelaskan. Seperti ini ya, kita bisa melihatnya. Dan ini ada beberapa hal yang tidak boleh diganti, seperti ini ya. Ini akan digunakan oleh sistem untuk menaruh mapel dan lain sebagainya. Ini tidak bisa diganti, teman-teman. Ini juga QR code-nya juga. Itu semacam tanda bahwa nanti sistem akan menaruh sesuatu di sana. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dari yang pertama dulu, data siswa. Data siswa, kita bisa download template-nya di sini. Ya, seperti ini tampilannya. Ini bukan ya, ini yang tadi. Belum. Nah, ini dia. Lulus, tidak lunas, dan password. Seperti ini. Oke, kita import sekarang. Oke, sini di download. Ini dia. Ini muncul tampilannya hanya untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar filenya siswa ya, karena kita bisa melihatnya dari header-nya. Yang ditampilkan hanya satu saja. Oke, import. Agak lama importnya karena proses mengubah sandi atau password menjadi password hash. Itu agak lama uploadnya, apalagi kalau banyak siswanya. Tapi tenang saja, pasti semua terupload. Kita coba kondisikan satu siswa tidak lulus dan ini tidak lunas, jadi masih menunggak. Ya. Untuk cek lulus, ini artinya dia sudah memeriksa kelulusannya atau membaca pengumuman kelulusannya atau belum gitu. Lanjut kita ke data mapel. Ini kita bisa download juga di sini data mapelnya seperti ini. Kita buka. Nah, di sekolah saya itu ada 13 mapel, ada 3 mapel mapel muatan lokal, ya selebihnya itu yang umum ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ini saya buat kelompok C. Untuk aplikasi ini hanya bisa 3 kelompok saja. Nanti kalau mau lebih itu bisa by request lah. Oke, kita masukkan sekarang mapelnya ke aplikasi mapel. Oke, ini ya, ini hanya headernya saja. Oke, dah. Dengan masuknya mapel, maka nanti daftar nilai akan terisi.
Ya, seperti ini nanti mapelnya akan ke samping seperti ini sesuai dengan mapel yang telah kita uh, upload tadi. Sekarang untuk masukkan nilai, kita harus mengunduhnya. Oke, format nilainya akan menyesuaikan dengan NIS dan mapelnya yang sudah kita uh, upload sebelumnya. Ini sepertinya sudah terbuka atau gimana? Sebentar. Maaf agak lambat ini komputernya karena laptopnya, maaf, karena digunakan untuk merekam itu biasanya agak. Nah, ini dia format import nilainya. Kita buat, oh bukan, ini yang tadi ini. Format import nilai ini. Nah, ini dia yang baru. Kita coba ubah satu siswa ya, kita beri nilai. Misalnya ini, 81 semua. Sekarang kita, mohon maaf, yang ini. Kita unggah lagi import nilai. Import nilai siswa. Nilai siswa yang ketiga ya. Nah, ini sudah masuk dia nilainya. Kita import. Oke, ini dia nilainya, teman-teman. Kita bisa mengeditnya di sini. Tinggal klik saja. Misalnya ini 82. Kemudian ini kita buat 70 gitu. Kita bisa mengeditnya langsung di tabel ini. Dan kalau sudah berarti sudah ya. Dan ini untuk pengumumannya kita coba saja isi sedikit ya. Pengumuman pertama. Ini adalah pengumuman pertama. Kita juga bisa mengisinya dengan gambar ini ya, dan link video juga kita bisa isikan di pengumuman. Oke, ini sudah kita buat. Baik, kita akan setting waktu pengumumannya. Ini pengumumannya hari ini pukul 12 tadi ya. Jadi siswa yang login akan langsung bisa melihat pengumumannya. Kita setting biar mendekati. Sekarang pukul 6 berarti 18 ya. Sorry. 18.21. Kita buat di 23 gitu. Sudah, ini juga bisa kita atur untuk logonya. Logonya yang kiri, yang kanan gitu ya. Saya pakai putih saja. Oke, kita simpan. Sekarang kita login sebagai siswa. Tadi yang diisi nilainya adalah sesuai dengan NIS 12345. Oke. Baiklah, ini dia. Sudah 48 detik lagi. Kita tunggu ya. Sambil menunggu, ini pengumuman bisa ada ini ya tandanya. Kalau ada pengumuman baru itu ada tanda di sini baru. Gitu. Ini dia pengumumannya. Cetak SKL tidak akan bisa karena dia belum melihat pengumumannya. Ya, status kelulusannya belum dia lihat, jadi tidak bisa. Kita tunggu dulu sampai pengumumannya terbuka. Jumlah siswanya terlihat di sini ya, ini juga namanya terlihat. 3, 2, 1. Ya, ini dia. Ada pertanyaan sebelum melihat pengumuman. Ini bisa kita ganti di menu setting, pertanyaannya bebas ya. Ini jawabannya Slube. Oke, dia tidak lulus ya. Koko Sajana tidak lulus. Bagaimana kalau dia ingin mencetak SKL? Tidak akan bisa ya. SKL hanya bisa dicetak setelah siswa yang berstatus lulus. Jadi kita ubah dulu dia jadi lulus nih, teman-teman. Ini tidak lulus. Tapi dia masih menunggak. Oke, kita coba lagi. Di halaman cetak SKL. Nah, kalau dia menunggak, dia akan disuruh ke sekolah untuk mengambil SKL-nya. Kita buat lunas.
Oke, kita buat lunas dan ketika di-refresh maka akan ada pernyataan seperti ini. Dia harus menyentangi, kalau dia centangi ya tidak bisa. Nah, kita harus centangi. Oke, seperti ini dan inilah tampilannya. Oke. Saya lulus ya dengan nilai yang sudah kita ubah tadi, ada nilainya 70 ya, ada 82. Oke, seperti itu dan bagaimana kalau ingin mengubah lulus ini menjadi kata lain ya? Surat keterangan sukses gitu. Misalnya kita setting saja di sini. Di halaman setting kemudian di teks SKL. Sini ya. Ini kita bisa ubah misalnya di maaf. Sulit. Sukses gitu. Sukses. Kita simpan. Kalau nanti dicetak ya dia akan berubah surat keterangan sukses. Atau misalnya kita ingin memberikan logo di sebelah kanan. Itu biasanya kan ada untuk SMA gitu biasanya ada. Kita bisa mengisinya. Picture. Oke, misalnya kita gunakan logo ini. Ya seperti ini. Simpan. Dan ketika nanti siswa merefresh, maka akan ada logo di sebelah kanan. Ya, seperti ini bisa di-download, bisa dicetak juga secara langsung. Tanda tangan bisa diganti juga. Kemudian apa lagi ya? Kata-katanya ya bisa diganti, masukkan nih sini yang tadi di awal ya di halaman login. Itu bisa kita ganti. Kita bisa menambah user. Di sini tadi saya salah ya. Menginput yang kosong. Ini belum sempurna, ini belum selesai 100%. Tapi sudah cukup untuk menambahkan admin. Oke, seperti itu teman-teman. Aplikasinya. Ada lagi yang belum saya jelaskan, sepertinya sudah ya. Ini ya, nanti akan ada seperti ini. Melihat kelulusan dia sudah satu orang ya, sudah melihat kelulusan. Kalau kita lihat di sini, ya dia sudah ditandai, dia sudah melihat kelulusan. Baik, itu dia aplikasi yang simple, agak simple ya. Karena waktunya mepet, kebut-kebutan ya seminggu baru bisa menyelesaikan ini. Walaupun tidak sempurna sekali, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa.